apa perintah komandan, baik-baik, jangan disalahkan nih orang ini, jangan. Yang disalahkan Jokowi, Listio Sigit, Kapolri, kamu kan jenderal, kamu punya agama, ngerti gak sih kamu? Jangan seenaknya aja kamu, yang gaji Kapolri saya, pajak masyarakat. Oke, yang penting ini Pak Roy Suryo sudah ada kesepakatan antara pihak kepolisian yang hadir dan penasihat hukum Pak Roy Suryo ya. Sudah ada kesepakatan tadi di atas, makanya kawan-kawan pada turun bahwa Pak Roy Suryo diberikan waktu untuk istirahat dan besok pagi akan dibawa. Ya. Mobil tahanannya kempesin, jangan dong. Ini aset negara ya, tidak boleh dirusak. Aset negara. Kita tetap pantau terus. Nanti seandainya suaranya agak kurang bagus, berarti saya lagi ngecas ya. Di situ sampai pagi bang, ya boleh-boleh aja sih. Kalau saya sih santai-santai aja. Tapi jangan harap saya besok ke kejaksaan ya kalau saya sampai jam 3 pagi di sini. Jangan terkecoh bang. Dokter Tifa gimana bang? Sama ya. Jadi keduanya tidak jadi dibawa malam ini. Nah ini Bang Refli Harun dan Bang Gofur Sangaji bersama para kuasa hukum. Iya, Bang Refli mungkin bisa. Banyak banget ini. Sebentar Pak Datuk. Gimana caranya ini? Iya. Jadi ada pasangin sini. Sorry. Bang. Ya. Sorry bang. Biar tak pasangin. Biar ganteng. Biar ganteng. Guys, itu ini badannya Michael guys. Pak Refli, Iya. jelaskan infonya benar hari ini ada penjemputan paksa oleh Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya kita jangan gunakan dulu terminologi penjemputan paksa. Intinya adalah memang ada rencana penjemputan. Pemulangan ke Polda dan itu memang ada upaya untuk melakukan itu. Cuma kami para lawyer berkeberatan karena kondisi objektif pasien. Jadi baik Mas Roy maupun Dr. Tifa itu masih dalam kondisi yang tidak layak untuk pulang. Dr. Tifa bahkan masih diinfus, Mas Roy indikator penyakit yang ada parameternya itu saya nggak sebutkan secara spesifik kan tidak etis, itu masih tinggi. Dan bahkan Mas Roy tadi dikasih obat juga Dr. Tifa. Nah karena kondisi objektif pasien, kami kemudian berkeberatan. Selain itu, tidak pernah, tidak hanya tidak lazim, tidak pernah rumah sakit ini memulangkan pasien di atas pukul 11. Jadi kalau misalnya memulangkan pasien malam hari seperti ini, itu sangat tidak layak dan berbahaya bagi pasien dan melanggar undang-undang kesehatan, melanggar Permenkes dan lain sebagainya. Bahkan kami membuat surat ya kepada secara resmi walaupun tulisan tangan kepada rumah sakit agar pasien tidak dipulangkan. Nah, setelah negosiasi akhirnya dicapai kesepakatan bahwa tidak dipulangkan, tapi besok itu sebagaimana jadwalnya
kedua beliau akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai penyerahan tahap kedua. Jam berapa besok Pak? Nah ini masalahnya, soalnya di dalam surat panggilan tidak tercantum jam yang persis. Ada yang bilang jam 9, ada yang bilang jam 10. Tetapi kami sendiri harus siap sebelum jam itu, sebelum pukul itu. Tadi hasil dari negosiasi sendiri untuk dipulangkan dari sini ke Polda sendiri jam berapa, Pak? Hasil negosiasi baru aja. Jadi menjelang sudah lewat jam 12 kalau nggak salah. Hasil negosiasi itu kita ketahui sudah lewat pukul 00 dan kemudian ya sudah akhirnya kita sepakat ruang disterilisasi hanya satu orang yang menjaga, kemudian kita semua turun ke sini. Tapi kita juga harus bersiap besok karena besok kita juga wajib mendampingi dalam penyerahannya gitu. Bang, 50 tokoh yang jadi penjamin itu siapa sih Bang? Adakah tokoh-tokoh besar yang bisa memperkuat gitu Bang? Jadi begini, kalau tokoh itu banyak ya, tentu, tetapi kan kita tidak ingin menyebutkan satu demi satu. Misalnya yang mau disebutkan Profesor Din Samsudin mau disebutkan, tetapi memang concern itu yang paling penting adalah bahwa mereka mensupport, mendukung ya. Jadi persisnya untuk sementara ya itu seperti senjata. Jadi senjata itu bisa kita gunakan, bisa tidak kan? Nah, jadi kalau misalnya tanpa senjata itu kita bisa kemudian katakanlah dalam tanda kutip memberikan hal yang terbaik bagi klien kita, ya tentu kita akan memilih jalan yang paling soft lah begitu. Bang, ini berarti besok dari sini langsung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau ke Polda dulu, Bang? Kami inginnya dari sini langsung ke Kejaksaan Negeri. Dan tadi ada selentingan, saya dengar dari penyidik mengatakan, saya tanya kan, kalau misalnya berangkatnya jam 6, kemana dulu? Ya ke Polda dulu. Oh, nggak bisa saya bilang, masa diputer-puter dulu? Kalau bisa ya langsung saja ke Pengadilan Negeri. Kejaksaan Negeri. Dia bilang, enggak Bang ini. Enggak, sebenarnya langsung ke Kejaksaan Negeri. Dia bilang, iyalah. Dijelaskan nggak, Bang? Iyalah. Urgensinya apa, harus balik lagi ke Polda? This is the question. Itu pertanyaan kita semua. Jadi kalau kita bisa bicara tentang urgensinya apa? Soalnya kan tinggal beberapa jam lagi. Ini udah pukul lebih dari 00. Sementara pasien kalau dia tertidur itu ya sudah besok pagi sudah harus siap-siap. Semuanya harus siap. Jadi ya habis sholat subuh mereka sudah harus siap. Padahal secara objektif sebenarnya Dr. Tifa masih di infus ya, masih tadi saya dengar lemah, minum obat penenang. Mas Roy juga kolesterolnya meningkat, minum obat juga. Jadi sebenarnya kita merasa aneh saja sebenarnya. Kok tiba-tiba ada pernyataan sehat dan siap pulang itu bagaimana? Tapi sudahlah ya. Kalau seandainya tadi kemudian dipaksa betul untuk pulang, ya tentu kami akan permasalahkan secara serius. Bang, ini kan sudah masuk limpahan tahap 2 nih, Bang. Ya. Nanti untuk penangguhan penahanan sendiri, nanti proses dan mekanismenya akan seperti apa di Kejaksaan? Ya, kami sudah berusaha menyiapkan surat ya, yang nanti akan kami berikan sebelum pelimpahan. Pagi-pagi sekali kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Dan tentu ini kan hal yang lazim saja. Jadi baik penangguhan maupun tidak ditahan. Karena dalam teorinya kalau penangguhan kan di penyidik, tapi kalau di kejaksaan nanti kan baru kan. Nah, kita minta penangguhan dan atau tidak ditahan. Jadi mudah-mudahan niat baik kita ini bisa dikabulkan oleh kejaksaan. Karena sekali lagi ini kan bukan kejahatan yang dari sononya kejahatan. Ini kan sebuah tindak pidana yang masih debatable. Apakah betul-betul tindak pidana? Apakah ini ruang kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan? Jadi kalau misalnya dikatakan wah mengulangi perbuatan dan lain sebagainya, perbuatan yang mana? Karena perbuatannya itu masih debatable. Beda kalau sama pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya. Memang dikhawatirkan mengulangi perbuatan, tapi ini kan sangat tidak layak kalau dikatakan bakal mengulangi perbuatan. Begitu. Kalau melarikan diri ya nggak mungkin juga. Menghilangkan barang bukti yang mana yang harus dihilangkan? Karena semuanya sudah selesai proses penyidikan begitu. Makanya kita berharap not necessary, tidak ada urgensinya untuk menahan lagi kedua beliau. Dan bisa dilihat sendiri kan, damage ya, dampak buruk dari penahanan ini menurut saya jauh lebih besar kalau kita mengkalkulasi soal kegoncangan nasional, soal macam-macam ya, soal image kepolisian dan lain sebagainya.
Justru dengan adanya penangkapan dan penahanan ini itu memperburuk situasi nasional gitu. Kecuali ya kalau kemudian ini menjadi pengalian isu. Tapi kan kami tidak mau berspekulasi soal itu. Kita mengukur dari sisi hukumnya. Dari sisi hukum yang terukur bahwa yang namanya penangkapan dan penahanan ini ya memang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan KUHP. Nggak ada penangkapan itu dikaitkan dengan penyerahan tahap kedua. Ya kan? Biasanya dikaitkan dengan pemeriksaan Tes kedengeran nggak? atau 2 kali mangkir tanpa alasan yang jelas, nah itu baru upaya paksa. Bang, mungkin bisa dijelasin Bang, ke teman-teman juga Bang, untuk proses penangguhan penahanan besok, berarti Mas Roy dan Dr. Tifa ini akan mengikuti proses penahanan dulu di kejaksaan atau bisa langsung ketika surat penangguhan penahanan nanti diserahkan? Ya kita berharapnya langsung ya kan. Entah nanti kemudian dikabulkannya ada administrasi ya kita berharap langsung. Karena begini, pertama ada 2 hal ya yang harus kita pahami. Pertama azas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Ya. Ini kan kalau kasus seperti ini kan salah dan benarnya itu tipis banget, ya kan? Pro dan kontranya tinggi. Kalau kalian membunuh, korupsi dan lain sebagainya itu sudah jelas. Tinggal kita berpikir tentang bagaimana meringankan unsur-unsur meringankan. Kalau ini, apakah ini sebuah tindak pidana atau bukan masih debatable. Kumpulkan 10 ahli, ya kan? Saya yakin bahkan lebih banyak yang mengatakan ini bukan tindak pidana, kan begitu. Nah, lalu ada gium dalam hukum, menghukum ya 10 orang yang tidak bersalah atau 1000 orang yang tidak bersalah, menghukum 1 orang yang tidak bersalah itu lebih buruk daripada membebaskan 1000 orang yang bersalah. Coba bayangkan, apalagi menghukum orang yang tidak bersalah. Dalam perspektif kami mereka ini tidak bersalah, begitu. Ya. Terima kasih Bang. Cukup ya. Thank you ya. Yo, mari. Ya, amin. Ya. Berarti besok Bang, email lagi pagi? Iyalah, Jam 6? jam 6. Oke, jam 6 pagi. Sudah dibilang siap-siap jam 6. Jadi ini sudah 100% confirm ya. Confirm tidak jadi ya. Oh, ini mic yang pink ketinggalan. Punya Ibu Mary yang paling pink nih. Mic-nya. Ya, ternyata mobil ini tidak jadi dipakai ya guys. Gara-gara Pak Janes ngamuk-ngamuk, mobilnya nggak jadi dipakai ya guys. Oke. Besok kita akan pagi-pagi langsung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya sebenarnya itu juga rumah rakyat dan tidak bisa dihalangi ya. Nah ini ada Pak Al-Katiri nih, kuasa hukum lagi yang akan menjelaskan. Pak, apa Pak? Kok bisa nggak jadi Pak? Ada keajaiban apa? Negosiasinya seperti apa Pak? Oke. Waduh, ada warna pink segala nih. Ya, sebenarnya begini. Kenapa bisa nggak jadi itu Pak? Yang nggak jadi memang kami, ya pertama kami perdebatan ya, termasuk sengit ya, karena kepolisian bahkan ada mobil tahanan dan sebagainya, ya kan? Memang ketentuannya tidak boleh mengeluarkan pasien malam hari. Ketentuan rumah sakit? Ketentuan rumah sakit dan ketentuan kesehatan dan sebagainya ini tidak diperbolehkan. Ya, oleh sebab itu kami memberikan pemahaman pada penyidik dan beberapa polisi senior di sini untuk tidak melakukan itu. Tapi kan kami juga kaget karena itu sudah diekspos di beberapa media ya, di Detik dan sebagainya. Ya. Dr. Tifa ini kan masih lemah. Dia lemah memang bahkan seperti saya katakan diinfus ya. Kalau Mas Roy kan enggak gitu dan sebagainya. Ya kami keberatan. Apakah rumah sakit berani bertanggung jawab apa tidak? Ya kan? Dengan di sini ada dokter jaga. Padahal ketentuan untuk membolehkan orang itu pulang, ya kan? Itu harus dokter yang memegang, dokter spesialis yang memegang. Tadi dokter spesialis dihadirkan? Tidak ada. Makanya kami keberatan kalau itu hanya anjuran atau semacam ya yang memberikan izin adalah dokter jaga gitu. Lalu tadi
Seperti apa Pak negosiasinya supaya Ya negosiasinya akhirnya diberikan waktu lagi untuk beristirahat? ya kami mendatangkan juga, kami minta otoritas dari rumah sakit yang paling istilahnya yang paling menentukan, yang paling berwenang untuk hadir tadi dan Bapak datang pada kami. Kemudian kami juga menyampaikan keberatan kami dan petugas itu sepaham dengan kami. Hanya juga ikut memberikan penjelasan pada kepolisian. Cuma masalahnya yang kami heran, saya ini khusus lawyernya Dr. Tifa ya, Dr. Tifa. Jadi yang kami membuat heran, pelimpahan itu dikatakan jam 6 atau jam 7, berapa jam lagi gitu. Apa urgensinya untuk menjemput malam hari seperti ini, jam 12 malam seperti ini? Nggak dijelaskan itu. Ya, kami bertanya ya nggak dijawab. Ya artinya apa? Ya perdebatan kami itu bukan perdebatan yang apa menghalang-halangi, tapi kami memberikan gambaran bahwa kalian itu melanggar gitu. Bahkan kami diproteskan oleh petugas rumah sakit, mengatakan jangan melakukan keramaian ini. Saya bilang yang buat keramaian siapa? Keramaian yang datang ke sini kemudian melakukan hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan aturan dan padahal sebelumnya kami diberi surat bahwa besok adalah pelimpahan. Sebelumnya pun juga dapat informasi bahwa itu langsung dari rumah sakit ke kejaksaan. Saya sebenarnya sudah sampai Besok jadi nggak ada ke Polda lagi Pak? seharusnya, tapi tadi dibilang kenapa lebih pagi karena harus mampir dulu ke Polda. Tapi kami keberatan. Kami keberatan. Polda nanti akan dibikin konferensi pers dan Saya tidak tahu nanti dipanggil. apakah demikian dan sebagainya. Banyak menduga seperti itu, gitu loh. Ya, oleh sebab itu kami maunya dari sini langsung ke kejaksaan. Karena memang P21-nya itu kan sudah 30 tahap April. 1. Ya. Jenderal. Pak Ugro mungkin ikut. Ya, ya kan? P21-nya itu kan sudah April sudah. 30 April. Sama-sama. Ya ini pemahaman dari kepolisian juga harus ini Pak Jenderal dari sini. Gitu lah. Saya lawyernya Dari dulu. tadi banyak yang nanyain Pak Ugro Seno di mana katanya. Iya. Oh gitu. Ada di Jakarta. Oh iya ada di Jakarta. Izin Pak ya. Jenderal guys, turun tangan ya. Indonesia tidak baik-baik aja. Ya, saya menjelaskan tentang Dr. Tifa karena kami kan lawyernya Dr. Tifa. Ya, keadaan Dr. Tifa. Banyak Jenderal tambahkan mungkin. Masalahnya apa yang sudah dijelaskan? Ya masalah Kok kenapa? bisa ada kesepakatan akhirnya pemindahan ini dilakukan besok pagi Pak? Kesepakatan deal apa Pak yang membuat akhirnya oke besok pagi? Ya. Sudah dipaksakan malam ini. Ya kembali lagi bahwa Indonesia kan berdasarkan Pancasila. Ya. Pancasila yang sila kedua mah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita harus menghargai harkat martabat manusia yang sedang dalam perawatan kesehatan. Ya, jadi tidak bisa memaksakan, ya kan? Memaksakan diri harus dibawa seperti itu. Ini orang sakit kan butuh perawatan, butuh pendampingan kalau misalnya mau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah sekarang urgensinya apa? Kalau memang besok akan dilimpahkan tahap kedua Pagi-pagi lagi. ke kejaksaan, ya kan? Ya sudah karena saat sekarang situasinya, kondisi statusnya Dr. Tifa Masroh itu bukan tahanan berkaitan dengan pasal yang Berat. diduga dilakukan oleh Mas Roy Suryo sama Dr. Tifa. Penahanan sekarang ini hanya dikaitkan dengan rencana pelimpahan tahap 2. Jadi kalau penahanan dikaitkan dengan rencana pelimpahan tahap 2 karena sudah ada P21, ya kan? Beliau ini sudah wajib lapor 7 bulan lebih tiap hari Senin. Hampir 30 kali, Jenderal. Ya kan? Jadi ada kekecewaan gitu ya Pak? Bukan Ya. nggak ada, bukan bisa gini. 7 tiap hari Senin, ya kemarin wajib lapor. Nah sekarang mau diserahkan pelimpahan tahap 2 hari Senin. Ya kan? Kenapa hari Jumat tiba-tiba ditangkap? Ini kan jadi pertanyaan nih. Apakah tidak bisa nanti pas hari Senin Dipanggil. diberitahu akan langsung dilimpahkan atau Senin sebelumnya, 1 minggu sebelumnya disampaikan, Pak, Bu, ini
akan dilimpahkan tahap kedua. Mohon hari Senin depan hadir kan? Kan bahasanya bisa seperti itu, tidak model penangkapan yang mohon maaf loh. Saya katakan ini cara-cara penangkapannya menurut saya kan tidak profesional, ya kan? Sampai masuk ke kamar tidur istrinya Mas Roy kan itu nggak benar. Apapun alasannya tidak bisa dibenarkan seperti itu. Ya. Nah kemudian Dokter Tifa juga sama dipepet pada saat mau ujian, ya disertasi beliau ya, seperti itu di UI, dipepet mobil seperti teroris-teroris gitu. Menurut saya kan ada etika penegakan hukum, ya kan? Kemudian karena ini bukan akan ditahan dengan perkara yang sedang ditangani, tapi dikaitkan dengan berkas perkara yang akan dilimpahkan berbeda. Jadi cara penangkapannya juga berbeda. Kalau penahanannya 20 hari kan juga pasti kan tidak sama gitu loh. Jadi mungkin ke depan sebaiknya diatur dalam peraturan kepolisian, ya kan? Setiap perkara yang akan dilimpahkan tahap kedua seharusnya tersangka diberitahu, bukan surat panggilan, pemberitahuan aja akan dilimpahkan tanggal sekian menghadap selesai. Ya, jadi seperti Kejaksaan Agung ya kan ada pedomannya, itu pedoman Kejaksaan RI nomor 1 tahun 2026. Ini harus segera dibuat oleh kepolisian setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang hukum acara pidana, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini kan koreksi membangun. Jadi ke depan tidak ada lagi hal terjadi seperti itu. Nah, kalau besok hari ini hari Senin akan diserahkan ke pelimpahan tahap kedua, ya mengapa harus diambil malam-malam, tengah malam, ya kan? Kan besok bisa dari rumah sakit langsung ke kejaksaan, karena ini sekali lagi penahanannya bukan penahanan berkaitan dengan perkara pidana yang sedang ditangani, tapi penahanan berkaitan dengan akan dilimpahkan ke kejaksaan, sehingga itu suatu situasi yang berbeda seperti itu ya. Jadi ya kita tetap berikan koreksi yang membangun pada penyidik bahwa perlakuan terhadap para tersangka, terhadap masyarakat, komunikasi dengan penasihat hukum itu harus tetap dibangun. Ya, jangan sampai penasihat hukum itu seolah diposisikan bawahan dari penyidik atau penyidik pembantu di situ. Ya. Menghormati hak asasi manusia itu juga diperlukan di sini. Jadi saya melihat seperti itu. Jadi karena tadi mau dipaksa dibawa, ya kita negosiasi. Kenapa tidak bisa nunggu besok pagi? Besok pagi jam 6 pagi atau jam 10 pagi langsung ke kejaksaan, itu saja kan. Ini kan hanya pelimpahan administrasi, tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, itu saja kok. Bukan perkara baru yang masih ditangani, ada sprindik, ada sprint penangkapan, enggak seperti itu. Jadi ada pertanyaan Pak, kira-kira kalau perlakuan menjemput malam-malam seperti ini bisa dilaporkan ke Propam atau tidak? Bisa. Karena itu gini, itu pun kalau dari rumah sakit ada aturan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, ada peraturan Menteri Kesehatan. Nah, ini harus diketahui dan dihormati oleh semua orang lah. Bukan harus diketahui oleh dokter saja. Dokter tidak pernah memulangkan pasien pada tengah malam, ya. Biasanya menjelang pagi hari atau sore hari itu. Jadi bukan hal yang sangat sulit, ya, apabila kita semua memperhatikan, menghormati undang-undang yang ada dalam negara kita ini. Itu saja. Saling menghormati. Apa sih Pak motivasinya para polisi ini memaksa pemindahan itu tengah malam seperti ini Pak? Ya, saya tidak bisa mengatakan nanti tanpa bukti ya, tapi ya menurut saya mungkin kurang pemahaman aja. Kurang pemahaman sehingga orang lupa tentang etika penegakan hukum seperti itu. Etika penegakan hukum yang menurut saya perlu diajarkan kembali di lembaga pendidikan. Ya, sama misalnya contoh ya, polisi di luar negeri misalnya. Contoh saya kan sering dulu studi banding ke Amerika. Kalau terlalu cepat menembak dan orang itu meninggal, nah itu dicek penyebabnya apa? Kurang latihan. Masuk pendidikan latihan lagi seperti itu. Ya, training itu perlu dilakukan seperti itu. Ya. Mungkin ini perlu disosialisasikan kepada seluruh penyidik bagaimana etika-etika tentang penyidikan berkaitan dengan hukum acara pidana kita yang baru.
tidak ada waktu terlambat lah untuk seperti itu. Terus Pak, kalau ini rencananya kan akan dilanjutkan besok pagi nih Pak. Kalau kondisi kesehatannya Dr. Tifa dan Mas Roy belum membaik, gimana tuh Pak? Itu kan ada DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Dokter penanggung jawab pasien yang bertanggung jawab, bukan polisi. Jadi tetap penyidik harus koordinasi dengan dokter penanggung jawab pasien. Kalau dokter penanggung jawab pasien menyatakan belum bisa belum sembuh dan belum bisa dihadapkan ke kejaksaan, ya tidak bisa dipaksakan. Atau sebaiknya koordinasi, kan ini hanya pelimpahan administrasi tersangka dan barang bukti. Kalau perlu ya disampaikan secara administrasi, kemudian secara fisik mungkin kejaksaan bisa hadir melihat apakah itu benar sakit ke sini, cukup itu aja kok. Apa yang sulit di dunia ini ya, di Indonesia ini kan gak ada yang sulit. Harusnya kejaksaan yang melihat apakah Pak Roy Suryo dan Ibu Tifa ini benar-benar masih sakit gitu ya Pak? Iya, situ. Nanti bisa ketemu dengan DPJP tadi, dokter penanggung jawab pasien seperti itu. Nggak ada masalah, nggak sulit. Jadi kalau seandainya besok dokter itu meyakinkan, memastikan Dr. Tifa atau Mas Roy itu belum layak untuk dipindahkan, kemungkinan juga nggak akan jadi ya Pak? Bukan, jadi nggak jadi. Koordinasi dengan kejaksaan. Kejaksaan mungkin akan meninjau ke rumah sakit. Oh benar sakit ya. Statusnya udah diterima kejaksaan, udah selesai. Kan itu udah pulang, udah lega kalau berkas perkara, kemudian tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan tahap 2 kepada kejaksaan seperti itu. Jadi apa ya jangan dibikin repot-repot lah seperti itu. Jadi ada kemungkinan Pak setelah diserahkan ke kejaksaan akan kembali ke rumah sakit lagi? Ya kalau dinyatakan udah sehat berarti ngapain ke rumah sakit lagi. Kalau belum sehat ya jangan dipaksakan. Ya. Oh jangan dipaksakan untuk dibawa gitu ya Pak? Ya Sebaiknya. bisa koordinasi aja. Di KUHP juga ada tuh bahasa koordinasi antara penyidik dan penuntut umum juga ada. Itu diatur di hukum acara pidana ada. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Ugro sudah malam-malam. Dan ini Bang Akal ini lanjut lagi pertanyaannya Pak. Boleh. Ini kan akan dilanjutkan besok pagi nih Pak. Ya. Ini tim advokasi gimana? Akan standby, akan pulang? Kami atau siap. nanti? Kami siap. Kami nanti dibagi 2 kelompok. Sebagian di sini, sebagian sudah menunggu di kejaksaan. Kejaksaan itu kejaksaan Kejari. Oh berarti besok dipastikan tidak ke Polda karena Ya, tim Ada advokasi sudah- kami ya sesuai surat yang kami dapat, skenario-nya itu kan langsung pelimpahan ke sana. Ya memang polisi yang melimpahkan, tapi kami mendampingi itu pasti. Ya, Hanya buat apa muter-muter lagi? lah kami Kejaksaan akan negeri. keberatan. Iya. Kami akan keberatan kejaksaan. Ada apa? Ada Lebih mau dekat di sini kok. Lebih langsung dekat dari aja ke sini. Kejaksaan Negeri. Ini kan pelimpahan tahap 2 aja, tersangka dan barang bukti, udah itu aja. Iya. Ya. Jadi nanti kita bagi 2 nanti lawyernya. Oke. Udah. Ada pesan-pesan atau closing statement? Hah? Nggak tidur. Udah, Pak. Yuk, udah. Ini ada closing Cukup statement ya? Pak. Nggak usah. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Kita beresin mikrofonnya. Izin Pak. Pak Janes. Ada yang nyariin Pak Janes lagi nih katanya. Udah capek ya? Iya. Iya, Pak Janes sudah terlalu capek katanya. Pak Janes sudah terlalu capek. Oke. Kalau begitu saya selesaikan dulu live ini ya. Ya. Mohon maaf, biar nggak biasanya saya pakai kaos-kaos begini, tetapi memang ini sesuatu yang urgent dan mendadak. Ya, kita apresiasi bahwa akhirnya pihak kepolisian mau memberikan ruang untuk Pak Roy Suryo dan Ibu Tifa Uziatiasuma untuk tetap beristirahat sampai besok pagi akan dibawa ke kejaksaan, dilimpahkan sebagai P21 tahap 2. Jadi besok pagi-pagi saya akan, udah bukan besok lagi ya, nanti pagi-pagi saya akan langsung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya, untuk, nah ini ada Kak Merin yang tidak pernah ketinggalan ya. Nah jadi saya nanti akan langsung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengawal proses penyerahan tersangka
Dan apabila memang masih ada kondisi kesehatan yang masih kurang fit, kemungkinan juga ada kemungkinan tidak jadi dibawa juga. Jadi nanti kita lihat perkembangannya, akan kita update terus sekitar jam 9 lah. Ya, jadi nanti cari lagi ada live-nya Sentana jam 9 pagi. Jangan kemana-mana. Jangan lupa sekarang tanda tangani petisi yang linknya sudah saya pin di komentar. Ya, Pak Janes closing statement dikit lah. Udah nggak marah-marah lagi kan? Ya marah, tetap marah, cuman nggak marah-marah seperti tadi. Banyak polisi di sini, banyak apa. Sekarang kan udah pada nggak tahu lah. Tapi perjanjiannya katanya besok pagi. Pada dasarnya ini udah melanggar SOP. Jam kerja itu ada jam kerja, kecuali menangkap bandar narkoba, menangkap pembunuh, pemerkosa, menangkap yang jasa palsu. Harusnya ditangkap dia. Sylvester 1 ditangkap dong. Pak Janes minta biar pada subscribe. Tolong surprise dong, betul-betul kalau itu memang kita butuh, jangan cuma ini mana ya, kita butuh surprise dari penonton juga. Ya, supaya besok kita pagi juga jam 9 pagi ya. Kita langsung live dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. itu sampai sekarang walaupun Kapolri bilang sudah sesuai dengan SOP. SOP-nya apa? Pak Kapolri Listio Sigit, kamu jenderal, yang menggaji kamu rakyat. Jangan kau terlalu sombong, kau mentang-mentang pangkatmu jenderal. Kamu juga kau atur semua DPR kemarin. Bisa perpanjang ke Kapolri, jabatan polisi, pensiunan polisi bisa diperpanjang hanya untuk mempertahankan kau Listio Sigit. Ngeri banget negara ini. Dunia akan tahu bahwa ini tragedi hukum yang dilakukan oleh Jokowi yang nggak punya ijazah. Oke. Itu asli, itu memang benar. Saya bolak-balik ngomong seperti orang itu sudah asli, sudah identik dibilang sama polisi, sama UGM. Mana sampai ditunjuk pun enggak. Kemarin digelar perkara khusus bukan ditunjukkan, tapi dipertontonkan supaya menonton kayak bioskop gitu, ditonton tapi nggak boleh dipegang. Itu mana? Ayo Jokowi, oke, namanya ini, ayo kita perang sama-sama Jokowi. Ayo tunjukkan ijazahmu, jangan ngomong saya akan hadir di pengadilan, saya tunjukkan 200 kali, 20 ribuan kali pengadilan menunjukkan supaya kamu tunjukkan ijazahmu. Mana? Ngeri kali. Kamu juga asli. Sampai hari ini sudah banyak persidangan yang meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah, tapi tidak ada yang dikabulkan ya. Nggak ada, bukan dikabulkan, tidak ada yang ditepati sama dia. Janji mana itu. Jokowi? Ayo, saya udah bilang, saya bolak-balik. Saya sudah ke Ketoyan bahwa Jokowi tidak pernah KKN di Ketoyan. Saya udah ke Kasmujo bilang saya tidak pernah membimbing Joko Widodo. Tapi ada memang Joko Widodo yang namanya Bu Kumis yang dipoto di jasa itu memang namanya Joko Widodo, tapi itu udah meninggal. Udah mati yang Bu Kumis. Kalau lo Jokowi jangan lo kau pergunakan hebat, kau pergunakan itu Kapolri itu mulai daripada Kapolres kau udah pertemanin. Itu politikmu. Masyarakat akan marah. Kepada mahasiswa, bantu kami. Mahasiswa bantu kami. Bantu kami memperjuangkan si Jokowi ini yang perusak bangsa, dijual negara ini ke Cina. Lihat itu semuanya mulai Morowali, dari Kutai, dari mana. Itu semua dihabisin. Mana? Itu saya bilang terus terang aja, ini mobil polisi masih nunggu nih. Cor dulu nih. Ini menunggu-nunggu. Akhirnya dia masa jam segini, jam kerja apa itu? SOP-nya nggak ada seperti itu. Ini dipaksakan. Apa menakut-nakuti si Rosyuryo sama Dr. Tifa supaya RJ? Nggak bakalan. Rosyuryo berjuang habis, ayo katanya. Siapapun tidak mau RJ, nggak mau. Nggak ada inilah. Ya RJ itu seperti yang saya katakan tadi harusnya. RJ saya bilang rekayasa Jokowi RJ. Ya RJ itu seperti yang saya bilang tadi seharusnya sebuah proses yang alami antara pelapor dan terlapor untuk berdamai ya, bukan proses paksa memaksa. Oke, Pak Janes, terima kasih. Mahasiswa bantu kami Pak Janes, hati saya tergerus perih. Siap, itu mantap. Saya salut. Mahasiswa harus berjuang ikut di sini. Jangan cuma karena MBG doang. Ini yang MBG itu pun Jokowi harus disikat. Kita sikat habis. Karena yang melantik Dadan itu si Jokowi. koruptor MBG itu Jokowi. Ya?
Iya, Ya. betul. Kalau polisi-polisi yang ini baik-baiknya, saya kenal semua polisi-polisi, saya kenal. Saya tahu semua pribadi mereka, hati kecil mereka nggak seperti ini. Karena perintah si Listio Sigit Jenderal itu. Yang ngelantik Listio Sigit siapa Pak Janes? Ya si Jokowi. Oh iya. Teruskan, pertahankan terus. Kalau kalau Sigit udah nggak lengser lagi nggak Polri, apa yang terjadi? Diborgol kau Jokowi, diborgol. Saya Sudarko pun siap menangkap. Ayo. Iya. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton. Ya, dengan banyaknya kalian Dukungan. yang ikut mendukung dan memantau kasus ini, syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa diizinkan untuk istirahat kembali. Dan besok Tapi itu masih kita wanti-wanti, kita nunggu sampai pagi nih. Jangan tunggu sampai pagi kecolongan. ya, tapi nggak usah live terus lah. Ntar habis baterainya Ya, betul. Oke. Ya, terima kasih semua yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tanda tangan petisi itu. Jangan lupa mendoakan kami Dr. Roy Suryo sama Dr. Tifa, doakanlah supaya selamat, dan mari kita doakan supaya Listio Sigit itu betul-betul takut sama Tuhan, itu aja, jangan takut sama Jokowi. Betul. Terima